Oke sob, hadirlah ngopi paste. Ngobrol perkara iman, pasti tenang. Kajiannya para pemuda dan pemudi Indonesia. Hadir setiap malam Ahad via Zoom dan grup WhatsApp. Link CP ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkat perjuangan beliau kita masih dapat merasakan manisnya agama Islam. Kita mempersingkat waktu sebagaimana yang telah tertera pada malam hari ini, yaitu kajian online Ngopi Paste yang ke-9 dengan tema bahagia bersama para penghafal Al-Quran, yang dimana akan dibawakan oleh Al-Ustadz Fahmi Hidayat, sarjana sosial, merupakan guru agama SDIT Tunas Muda Islam Jakarta, juga alumni STD Monasir. Tafadhol kepada Ustadz, saya persilakan. Tafadhol ya Ustadz. Tolong mic-nya Ustaz dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah. Maaf ini. Ya, perjuangannya Masya Allah luar biasa. Perjuangan ini. Saya sudah mulai ya? Belum? Ustaz. Sudah mulai. Sudah bisa Ustaz memberikan. Sudah bisa nih? Udah Ustaz. Kurang lebih sekitar 30 menit kurang ke depan lah. 25-30 menit ke depan. Habis saya ada kan ya? Suara jelas gak? Jelas insya Allah. Oke. Maaf ini terlambat. Tak apa-apa Ustaz. 30 menitan, 40 menitan ya lah. Ya insya Allah. Nanti habis itu 30 menit lagi sesi tanya jawab. Aduh, tanya jawab. Sama antum aja. Tanya jawabnya Ustaz. Jadi Siap. Gambar jelas gak, Ustaz? jelas banget Ustaz. Jelas ya? Bercahaya. Oke, siap. Sudah pembukaan ini? Sudah, alhamdulillah Ustaz. Moderator tadi udah buka. Langsung saja dimulai ya. Langsung saja Ustaz. Tafadhol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillah, ataupun ada apa sebenarnya dengan Al-Qur'an. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, tabi'in dan kita umatnya hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semua ya dalam sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqomah, dan juga telah kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sesuai dengan materi yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini,
Maka izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan suatu inspirasi ataupun suatu sharing kepada teman-temanku sekalian tentang kebahagiaan yang akan diraih oleh seorang penghafal Al-Quran. Ataupun kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada siapapun itu orang yang ingin menghafal Al-Quran. Allah katakan dalam firman-Nya, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, dzalika huwal fadlul 'alim." Allah mengatakan dalam firman-Nya yang begitu indah, yang artinya adalah tsumma awratsna, kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami, kepada kalangan hamba-hamba kami. Kemudian faminhum dzalimun li nafsi, dan ada sebagian di antara mereka zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan sebagian di antara mereka ada yang pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka juga ada yang paling depan untuk menyegerakan kebaikan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang yang ingin senantiasa selalu belajar ataupun ingin bisa menghafal Al-Qur'an. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka orang-orang pilihan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran tadi adalah bagaimana ketika Allah mewariskan kepada kita, itu kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tipikal orang ketika dia ingin menghafal Al-Quran, namun dia merasa merasa malas, merasa dirinya tidak ada kemampuan, mungkin merasa minder. Dirinya merasa bahasanya hafalannya tidak begitu bagus dan sebagainya. Tapi bukan itu yang menjadi satu masalah. Yang akan Allah tawarkan kepada kita adalah bagaimana kemauan kita, keinginan kita, niat kita, kemudian tekad kita, usaha kita. Kalau seandainya kita ingin menghafal Al-Quran, maka kata Allah itu mudah. Mudah bagi Allah melemahkan hati seorang hamba ketika dia ada niat untuk menghafal Al-Quran. Karena di antara kekhususan yang akan Allah berikan kepada orang-orang penghafal Al-Quran adalah dia akan dijadikan sebagai kalangan dari keluarga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tegaskan lagi dalam firman-Nya, faminhum dzalimun li nafsi, dan di antara mereka zalim terhadap dirinya sendiri. Mungkin ngapain sih menghafal Al-Quran dan sebagainya karena tidak ada manfaatnya dan sebagainya. Ngapain sih harus murojaah Al-Quran? Ngapain sih harus misalkan berlarut-larut dalam Al-Quran? Maka hal itu menunjukkan bahwasanya kita telah zalim terhadap diri kita. Bagaimana mungkin ketika Allah mewariskan kepada kita berupa Al-Quran, namun kita tidak mau untuk menghafal Al-Quran? Jadi sebaik-baik manusia adalah mereka mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkan. Tapi di samping itu ada kemuliaan yang yang menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Yakinlah ketika orang yang ada kemauan mengikhlaskan dirinya, meluruskan niatnya untuk menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hum ahlullah. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan mereka adalah wali Allah, pelindung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga di kalangan mereka yang apa? Muqtasid, yaitu pertengahan, merasa tidak seharusnya, ya. Merasa santai-santai saja apa ketika diharuskan untuk apa? Menghafal Al-Qur'an. Misalkan tidak ada kemauan juga, ya. Tidak ada rasa percaya diri juga ketika apa? Dia ingin apa? Menghafal Al-Qur'an ataupun meniatkan dirinya untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah inilah yang mudah-mudahan ada dalam diri kita adalah apa? Wa minhum sabiqun bil khairat. Dia adalah orang-orang yang paling apa depan, ya, depan dalam apa? Melaksanakan segala kebaikan. Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang apa? Mendapatkan predikat sebagai ahlullah, berarti kita harus bersiap dong, berkorban untuk apa? Berjuang dalam apa? Melaksanakan suatu kebaikan. Ya, di antaranya adalah kebaikan menghafal Al-Qur'an. Jadi bahkan ya, suatu kewajiban bagi kita selain kita bisa membaca Al-Qur'an, banyak sekali di antara derajat yang akan diangkat oleh Allah ketika dia menghafal Al-Qur'an, namun haruslah ada kemauan dalam diri kita bahwasanya ketika kita ini apa? Ada kemauan untuk menghafal Al-Qur'an, maka yakinlah bahwasanya kita pasti apa? Akan dimudahkan dalam segala apapun yang kita lakukan, yaitu dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau kita ingin dikhususkan kelak di hari kiamat nanti, maka apa? Ya itu. Jangan lupa untuk apa? Berikhtiar, ya, berusaha menjadi apa? Seorang penghafal Al-Qur'an. Walaupun hafalnya hanya apa? Juz 30 tidak apa-apa. Barangkali yang menghafal juz 30 dia lebih mungkin daripada yang 30 juz misalkan. Barangkali yang juz 30 itu yang dikatakan sebagai ahlullah, keluarga Allah, daripada orang yang hafal banyak hafalan tapi dia tidak ada usaha untuk mengulang kembali hafalan dan sebagainya. Jadi ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka banyak sekali di antara ya balasan yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita berusaha untuk apa? Menghafal Al-Qur'an. Ya, mungkin kita semuanya sudah tahu bahwasanya setiap satu huruf yang kita baca maka Allah lipat gandakan menjadi apa? 10 kebaikan. Itulah di antara keutamaan ketika kita apa? Membaca Al-Qur'an. Apalagi seandainya kita menghafal Al-Qur'an, maka beribu-ribu mungkin ya kebaikan yang akan Allah hadirkan kepada kita. Sehingga banyak sekali di antara sejarah ataupun di kalangan para ulama terdahulu ya, sebelum dia menjadi ahlul hadis ataupun ahlul fikih, dia apa? Yang pertama kali dia hafal di usia dini adalah apa? Menghafal Al-Qur'an. Sedangkan hari ini dunia mungkin di masa-masa kanak-kanak ini hanya sedikit sekali ya orang yang berbondong-bondong untuk apa? Mengejar apa? Kebaikan dalam Al-Qur'an. Kalau misalkan hari ini umur kita sudah menyampai puluhan ya, ke atas dan sebagainya, namun tidak ada kemauan dan tidak ada niat untuk menghafal Al-Qur'an, maka saya rasa itu akan menjadi apa? Beban. Saya rasa itu akan menjadi berat ya, berat untuk dikerjakan. Kalau seandainya tidak ada apa? Tekad ataupun niat dari kita. Tapi kalau di umur ini ya, di jatah umur misalkan 20 ke atas, kita ada kemauan walaupun sebelumnya kita tidak punya hafalan dan sebagainya, maka kalau kita ada kemauan, insya Allah ya, seberat apapun itu, godaan apapun itu, cobaan apapun itu yang mungkin ya bisa dihadapi, tapi insya Allah ya, selama ada ikhtiar, selama ada usaha, maka itu tidak akan apa? Tidak akan sulit bagi kita. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apa? Kembali kepada apa? Niat kita ini. Sebenarnya kita menghafal Al-Qur'an ini untuk apa? Apakah hanya untuk mengejar apa? Thawab dunia, keinginan dunia, atau sebaliknya mengejar apa? Keinginan akhirat. Ketika hafalan yang kita hafal kemudian didasarkan dengan karena ingin mengejar kebahagiaan akhirat, maka insya Allah dunia pun akan apa? Mengejar
kepada kita. Tapi ketika yang kita inginkan adalah apa? Keinginan dunia. Oh, saya hafal Quran ini karena apa? Saya ingin apa? Bisa menjadi seorang imam. Oh, saya ini menghafal Quran ini karena apa? Supaya terpandang apa? Di kalangan manusia. Oh, saya ini apa? Menghafal Al-Quran ini supaya apa? Saya menjadi orang yang terkenal dan sebagainya. Ataupun orang yang orang yang apa? Yang viral dan sebagainya. Tapi kalau tujuan kita adalah kita menghafal Al-Quran semata-mata karena ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka di antara niat yang harus kita luruskan adalah apa? Ketika ingin menghafal Al-Quran, bahwasanya luruskan niat kita untuk apa? Apapun yang kita kerjakan ini adalah hafalan kita, murojaah kita. Kemudian carilah lingkungan yang apa? Sesuai dengan hati kita, teman kita, ajak partner kita untuk apa? Berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Karena apa? Lingkungan pun akan menjadi apa? Berpengaruh untuk kita. Ketika kita tidak mempunyai kawan ataupun partner untuk apa? Mengulang hafalan kita, ya. Ini hafalan sudah banyak nih, sudah berapa? Misalkan sudah apa? 10 juz. Tapi karena tidak ada partner, ya, untuk apa? Menemaninya, maka itu akan lebih berat untuk apa? Mengulang hafalan tersebut. Dan itu akan menjadi beban untuk kita karena apa? Karena tidak adanya keinginan untuk apa? Mengulang-ulang hafalan. Makanya usahakan ya, dalam setiap hari itu kita apa? Punya target. Oh, saya ini kan sebagai penghafal Quran, misalkan saya sebagai penghafal Quran nih, misalkan contohnya antum dan sebagainya. Maka target yang harus kita kejar, misalkan satu hari itu berapa juz yang harus kita ulang dan sebagainya. Kalau kita sudah mempunyai skedul seperti itu, mempunyai jadwal aktivitas harian untuk mengulang hafalan, insya Allah hafalan pun apa? Insya Allah akan menjadi hafalan yang kuat. Karena banyaknya hafalan, kuatnya hafalan seorang itu karena apa? Sering apa? Dibrojaah. Bukan hanya sekedar hafalan yang lembek, hafalan yang mungkin hari ini kita apa menghafal, tapi selebihnya mungkin hafalan itu menjadi apa? Hilang dan sebagainya. Maka jangan pernah apa? Merasa minder ataupun merasa tidak ada keinginan untuk apa? Menghafal Al-Quran. Karena yakinlah kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Al-Quran ya dihafalkan dalam hati kita ini, maka hati ini yang akan menerangkan kepada kita. Hati ini yang akan menjadi tampilan ketika kita apa? Mengulang hafalan kita. Oke lah, misalkan hari ini kita sudah mungkin juz 1 sampai dengan juz 5. Ketika 5 juz ini kita sering diulang-ulang ya, ataupun sering apa? Dimurojaah, maka seolah-olah mulut kita ini apa? Akan menggambarkan ke dalam hati ini, oh, ternyata di sini ada nih, hafalannya ada di dada. Menunjukkan kepada kita bahwasanya, oh, ini ayatnya seperti ini. Oh, ini letaknya di sini. Ya. Itulah yang apa? Dikatakan mungkin itulah ya, hafalan yang apa? Menempel di dalam dada manusia dan sebagainya. Dan itu ya, mungkin ada sebagian di antara antum semuanya yang merasakan seperti itu. Karena tipikal ya, orang yang menghafal Al-Quran adalah apa? Banyak sekali jenisnya. Jenis yang pertama adalah tipikal orang yang cepat menghafal Al-Quran, ya, kemudian cepat juga apa? Lepas hafalannya. Ya. Jadi dia menghafal cepat. Misalkan dalam berapa menit dia bisa mendapatkan berapa halaman, tapi dia cepat apa? Cepat hilang dan sebagainya. Ada tipikal orang yang menghafalnya lama, ya, kemudian hilangnya hafalan pun apa? Lama. Jadi artinya seimbang, ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Orang yang menghafal lama, ya, dan dia tidak pernah apa? Hafal-hafal, ya. Jangan sampai seperti orang yang seperti itu. Karena yakinlah ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya. Usaha ya berarti apa? Membutuhkan suatu apa? Proses di mana ketika kalau kita
sudah mendapatkan kenikmatan menghafal Al-Quran, insya Allah itu akan semakin apa? Mood. Akan semakin apa? Bersemangat untuk terus apa? Menghafal Al-Quran. Tapi ketika dalam konteks misalkan berapa minggu ataupun berapa bulan kita tidak ada dan tidak pernah lagi menyentuh Al-Quran, maka itu apa? Godaannya akan semakin apa? Berat. Dan itu akan menjadi apa? Beban untuk kita. Makanya ketika ya antum semuanya mempunyai hafalan Quran, walaupun itu 1 juz ya, walaupun juz 30, mudah-mudahan semuanya bisa menghafal 30 juz ya. Jadi tidak apa-apa. Yang penting kita apa? Berusaha, berikhtiar, kemudian banyak teman, lingkungan juga, dan juga apa kalau bisa teman itu apa? Dia penghafal Al-Quran. Jadi biar ada dorongan, biar ada kekuatan, biar ada apa? Keistiqomahan dalam menghafal Al-Quran. Iman wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita membaca Al-Quran ataupun ketika kita menghafal Al-Quran, perniagaan apa sih yang tidak akan rugi? Bagaimana ketika Allah menggambarkan kepada kita bahwasanya ada 3 perniagaan yang ketika orang melakukan itu secara konsisten, secara terus-menerus, ya, maka tidak akan pernah rugi untuk selama-lamanya. Di antaranya adalah apa? Menghafal Al-Quran. Allah tegaskan dalam firman-Nya, Innal ladzina yatluna kitaballah. Yaitu sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa aqamus shalah, dia mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semata-mata harta adalah titipan ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sirra wa alaniyah. Baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Maka Allah katakan, itulah mereka yang mengharapkan apa? Perniagaannya tidak akan pernah rugi. Pernahkah kita berpikir bahasanya ketika kita menghafal Al-Quran kita akan menjadi orang yang rugi? Pernahkah ketika misalkan kita menghafal Al-Quran justru hidup kita semakin apa? Semakin hina di hadapan manusia mungkin. Lebihnya di hadapan Allah. Pernahkah kita misalkan ketika menghafal Al-Quran kemudian kita menyesal dengan hafalan kita, maka tidak ada yang seperti itu. Yang dikhawatirkan adalah apa? Bisa gak kita istiqomah? Bisa tidak kita apa? Konsisten dalam apa? Mengulang hafalan tersebut. Sehingga hafalan yang kuat adalah hafalan yang mungkin adalah hafalan yang sering apa? Dimurojaah ataupun diulang. Maka inilah di antara perniagaan yang ketika seorang itu tidak akan pernah rugi. Ya. Justru itu menjadi suatu tawaran ataupun penawaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana ya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita jumpai. Banyak sekali di antara tawaran-tawaran yang akan kita raih ketika kita apa? Senantiasa diri kita ingin apa? Menjadi seorang penghafal Al-Quran. Memang ini bukan suatu apa yang mudah untuk kita kerjakan. Berat menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah apa? Berat. Dalam artian bagaimana dari proses awal mula dia menghafal Al-Quran, kemudian bagaimana dia menjaga hafalan Al-Quran, bagaimana dia apa mengulang-ulang hafalan Al-Quran, kemudian bagaimana hati terhindar dari kemaksiatan, mata yang mungkin tidak pernah terjaga dan sebagainya, telinga yang mungkin mendengarkan hal-hal yang kotor dan sebagainya, ataupun mulut yang tidak bisa terjaga, maka itulah yang akan menyebabkan hafalan kita menjadi apa? Hafalan yang buruk. Itulah yang menjadikan seorang itu apa? Menjadi jauh daripada hafalan tersebut. Bahkan nauzubillah kalau seandainya kita ya mempunyai teman, dia sudah apa? Misalkan sudah bagus bisa menghafal Al-Quran dan sebagainya, namun dia ketika sudah lupa dengan lingkungannya, sudah keluar dari lingkungan yang aman, kemudian mendapatkan lingkungan yang baru, dia tidak pernah lagi untuk apa? Menghafal Al-Quran. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang kita inginkan adalah apa? Ketika
ada niat dalam diri kita, ya Allah, ya, sungguhnya misalkan saya ini ingin menghafal Al-Quran, maka mudahkanlah, ya, mudahkanlah niat saya, misalkan mudahkanlah kebaikan saya untuk mengajar menjadi apa? Menghafal Al-Quran. Maka semata-mata yang kita kejar adalah apa? Ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Iman wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara, ya, bagaimana sih persiapan yang harus kita kejar? Persiapan yang harus kita lakukan sebelum menjadi apa? Sebelum kita menghafal Al-Quran. Ya. Mungkin kalau keutamaan, banyak sekali keutamaan yang mungkin kalian juga pernah apa? Mendengarkan hadis tentang sungguhnya Al-Quran, ya, akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kemudian ada lagi yang mengatakan hadis bahasanya Iqra, ya, fartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'u biha. Kemudian ini menyangkut dengan apa? Karena kebahagiaan yang akan kita raih adalah apa? Kebahagiaan yang Allah jamin. Yang pertama, agar kita apa? Mendapatkan ijazah. Agar kita mendapatkan apa? Sebagai ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala, sebagai keluarga penghafal Al-Quran. Maka itulah yang akan menyelamatkan diri kita, yang akan menyelamatkan anak-anak kita. Bahkan saudara kita adalah apa? Ya, dia akan diakui sebagai apa? Keluarga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi antum semuanya yang ingin, ya tertarik hatinya untuk apa? Berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran. Karena yakinlah dengan Al-Quran maka kita akan bahagia. Yakinlah kebahagiaan yang akan kita dapatkan adalah tidak ada yang lebih baik melainkan apa? Kebahagiaan bersama Al-Quran kelak nanti di hari kiamat. Yang pertama adalah persiapan yang harus kita, ya, ada dalam niat kita adalah, yang pertama adalah tentang niat, ya. Niatnya untuk apa? Kembali lagi pada apa? Niatnya untuk apa? Ya. Jadi tergantung dengan niat yang kita inginkan. Kalau kita niatnya karena ingin menghafal Al-Quran, kemudian karena ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata bukan karena apa? Ingin dilirik orang, karena bukan ingin dipandang orang ataupun apa? Menjadi disanjung-sanjung orang dan sebagainya, maka insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang mudah. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung dengan niat yang kita kerjakan. Marilah misalkan untuk sama-sama kita apa? Memperbarui niat kita, ya. Yakinlah bahwasanya dengan menghafal Al-Quran adalah itulah jalan yang terbaik. Yakinlah dengan menghafal Al-Quran bahwasanya derajat diri kita, derajat keluarga kita, derajat seluruh saudara kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwam wa yad'u bihi akharin. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat manusia karena apa? Dia memuliakan Al-Quran. Kemudian sungguhnya Allah akan menghinakan manusia, akan menjauhkan manusia, akan apa? Menjadi manusia ini apa? Seburuk-buruknya manusia, kenapa? Karena dia apa? Jauh daripada Al-Quran. Jadi kita tinggal apa? Memilih. Apakah kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita ingin menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka semua tergantung dengan niat yang akan kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah apa? Memiliki tujuan. Ngapain, ya? Jadi tujuannya untuk apa kita menghafal Al-Quran? Bahkan tadi sudah dijelaskan tujuan kalau hanya sekedar apa? Mencari popularitas karena ingin apa? Dipandang manusia, maka itu bukan tujuan. Tapi tujuan yang kita inginkan adalah ketika kita menghafal Al-Quran, ketika kita apa? Menguatkan hafalan kita, mengulang hafalan kita adalah apa? Tujuannya karena apa? Ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tujuannya karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan menjadikan hafalan kita apa? Menjadi hafalan yang lebih baik,
hafalan yang mudah-mudahan terjaga. Karena Allah pun menjaga hafalan seorang hamba, maka kita juga apa? Ada kewajiban untuk menjaga hafalan kita. Iman wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ini adalah waktu yang tepat ya. Jadi waktu yang mustajab ini apa? Untuk menghafal Al-Qur'an. Kadang ada yang apa? Misalkan oh di sini mah tempatnya enak nih, adem dan sebagainya. Saya misalkan cocok nih di sini tempatnya. Berarti mungkin di situ enaknya. Dan itu pun akan apa? Menjadikan hafalan kita lebih apa? Lebih kuat lagi. Menjadikan hafalan kita menjadi apa? Lebih semangat lagi ya. Karena mungkin dengan tempatnya enak, kemudian adem dan sebagainya. Kemudian waktu ya, waktu juga apa? Mempengaruhi tentang hafalan kita. Dan juga bisa menghambat kalau misalkan waktunya apa? Tidak tepat. Misalkan di antara waktu-waktu yang mustajab, di antara waktu-waktu yang lebih enak untuk menghafal Al-Quran adalah apa? Ketika habis sholat maghrib itu apa? Insya Allah itu apa? Mudah sekali menghafal Al-Quran. Ya. Jadi ketika sholat maghrib kita apa? Memulai hafalan baru kita, maka yang saya rasakan itu apa? Sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua ketika apa? Setelah sholat asar. Jadi ini setelah sholat asar adalah apa? Start lagi untuk apa? Memulai hafalan lagi. Kemudian sebelum sholat subuh juga itu adalah waktu yang pas lah. Waktu yang saya rasa itu apa? Hafalan kita akan semakin apa? Nempel. Hafalan kita semakin apa? Kuat dan sebagainya. Dan alhamdulillah, ya, mungkin ini hanya sekedar apa pengalaman yang saya dapatkan ketika walaupun saya juga tidak hafal Quran ya, tapi yang saya rasakan saya pernah menghafal Al-Quran waktu-waktu yang mustajab ya, waktu-waktu yang enak untuk menghafal Quran adalah setelah apa? Salat maghrib yang pertama. Yang kedua setelah apa? Itu salat asar. Yang ketiga adalah apa? Sebelum sholat subuh dan setelah sholat subuh. Dan itulah insya Allah kalau misalkan kita apa ya praktekkan, kalau misalkan kita luangkan waktu dalam satu hari seperti itu, walaupun hanya beberapa halaman, dan itu pun akan menguatkan hafalan kita. Ya, bahkan ada sebagian para ulama yang mengatakan bahasanya ketika ada seorang yang memiliki hafalan, namun dia lalai, ya, artinya lalai karena apa? Karena perkara dunia dan sebagainya, maka itu apa? Dosa besar, ya. Tapi kalau karena dia lalai karena apa? Sibuk dengan misalkan datang ke majelis ilmu, sibuk dengan apa? Kegiatan belajar dan sebagainya, maka itu tidak menjadi suatu apa? Dosa. Tapi kalau seandainya dia memiliki hafalan Quran, ya walaupun 3 juz, 4 juz, 5 juz, tapi dia lalai, tidak ada lagi apa? Memegang kemauan untuk mengulang hafalannya. Tidak ada rasa bahwasanya ketika Allah menitipkan hafalan kepada kita kemudian ada kewajiban bagi kita untuk menghafalnya, dia merasa ya masa bodoh. Mungkin ngapain ya? Saking apa? Beratnya godaan dunia dan maksiat. Karena ketika Allah menguji kepada kita ya, tentang suatu apa beratnya ya memiliki hafalan, maka di situ pun ujian akan semakin dahsyat. Di situ pun ujian akan semakin berat. Jarang misalkan orang yang menghafal Al-Quran itu tidak pernah diuji. Kata siapa ya? Justru orang yang ya memiliki hafalan banyak itu pasti ujiannya sangat besar sekali ya dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran. Tapi ingatlah bahwasanya sesibuk apapun kita ya, dimanapun kita dan sampai kapanpun kita, maka yuk sama-sama untuk apa? Kalau misalkan hari ini masih belum ada yang bisa menghafal Al-Quran, cuman hanya sekedar baca-baca tapi tidak ada kemauan untuk menghafal Al-Quran, yuk malam ini sama-sama kita merestart diri kita, merestart niat kita, tujuan dan maksud hafalan kita, agar kita bisa menjadi menghafal Al-Quran. Ya, karena kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan ketika kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah mahkota
untuk orang tua kita. Siapa sih yang tidak ingin melihat ya Allah menempelkan mahkota kepada orang tua kita, ya. Kemudian Allah memuliakan keluarga kita. Allah memberikan jaminan surga kepada kita. Siapa sih yang tidak ingin seperti itu? Saya rasa semuanya yang ada di sini pasti apa? Pasti ingin merasakan seperti itu. Namun tadi kembali lagi kepada niat, ya. Kalau niat, ya. Jadi niatnya sekejap-sekejap apa? Hafal nantinya, ujung-ujungnya hafalannya kemana dan sebagainya bubar. Ya, tapi tidak ada keinginan untuk terus, ya, melanjutkan hafalannya, maka mungkin itu niatnya yang keliru. Mungkin itu niatnya yang salah. Kemudian yang keempat adalah apa? Jelas ini adalah menjauhi segala apa perbuatan kemaksiatan. Karena seorang penghafal Al-Quran berdaya. Jadi kita apa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita semua ini memiliki hafalan Quran, namun kita tidak pernah apa terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seorang penghafal Al-Quran adalah apa? Hatinya harus dijaga, matanya harus apa? Dijaga juga, telinga, pikirannya dan sebagainya, maka harus kita jaga. Tapi kadang, ya, ujian, ya, yang kita hadapi adalah apa? Setan itu sangat apa? Sangat mudah sekali menguji apa? Kepada kita. Terkhusus, terlebih bagi orang-orang yang mempunyai hafalan Quran itu, ya, ujiannya akan semakin apa? Semakin banyak hafalan Al-Quran, maka semakin berat ujiannya. Bukan semakin mudah, tapi semakin berat. Berat ketika mengulang hafalan, berat ketika sudah mempunyai lingkungan yang baru, berat ketika dia apa tidak ada partner untuk apa mengulang hafalannya. Maka kalau tidak ada niat dan istiqomah dalam diri kita, maka tidak akan pernah kita mendapatkan apa kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang saya harapkan pada kesempatan kali ini adalah apa? Bagaimana ya? Kembali lagi kepada diri kita, bahwasanya marilah sama-sama ya untuk memulai ya ataupun untuk apa menjadikan Al-Quran ini sebagai apa kesibukan dalam diri kita masing-masing.